Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan antara dhab dan biawak. Banyak yang menerjemahkan hadis tentang dhab dan diterjemahkan dengan biawak. Apakah dhab itu biawak dan apakah terjemahan itu benar? Ataukah dhab dan biawak itu sesuatu yang berbeda, hewan yang berbeda? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadis Khalid bin Walid, beliau menceritakan bahwa beliau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah salah seorang istri Nabi, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah daging dhab, ya, dan dhab adalah hewan yang ada di video ini yang bisa Anda lihat. Inilah dhab. Disuguhkan daging dhab ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang di rumah itu mengatakan, tolong sampaikan ke Rasulullah daging apa yang hendak ia makan itu. Maka wanita ini menyampaikan ke Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya daging yang dihidangkan itu adalah dagingnya dhab. Maka Rasulullah SAW menarik tangannya, artinya mengurungkan, gak jadi makan. Maka Khalid bin Walid bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dagingnya dhab ini haram? Maka kata Rasulullah, tidak, dhab dagingnya tidak haram, hanya saja dia bukanlah makanan yang ada di negeriku, makanan di negeri kaumku, sehingga aku enggan untuk memakannya. Maka Khalid bin Walid mencuil daging dhab tersebut dan memakannya di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Di sini bisa disimpulkan bahwa daging dhab itu halal dan boleh dimakan. Pertanyaannya sekarang, apakah dhab ini sama dengan biawak yang kita kenal dalam bahasa Indonesia? Atau seperti di Indonesia kita jumpai banyak biawak, atau dalam bahasa Jawa nyambe. Apakah dhab ini boleh kita terjemahkan dengan biawak, boleh kita terjemahkan dengan nyambe, sehingga hukum nyambe adalah sama dengan hukumnya dhab, sama-sama boleh dimakan? Apakah demikian? Ternyata jawabannya tidak, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dari segi bahasa saja sudah beda. Dhab berbeda dengan biawak, karena biawak itu dalam bahasa Arabnya adalah al-warol. Al-warol artinya biawak atau nyambe. Sehingga dari segi bahasa saja sudah beda. Dhab adalah hewan tersendiri, sedangkan biawak adalah al-warol, yaitu hewan yang tersendiri. Sehingga ini bukanlah hewan yang sama, sehingga hukumnya pun berbeda. Kemudian ada perbedaan yang mencolok antara dhab dengan biawak ini. Yang pertama, dari segi tempat. Adapun biawak atau nyambe yang kita kenal di Indonesia ini banyak kita jumpai di rawa-rawa, di air, di sungai, ya. Maka ini berbeda dengan dhab. Kalau dhab itu anti air, tidak mau dengan air. Bahkan kalau musim dingin, dhab ini ada di lubangnya, tidak mau keluar. Jadi dhab ini tidak mau air, sedangkan biawak ini suka air. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi biawak juga bisa hidup di padang pasir, ya. Biawak bisa hidup di padang pasir. Dan biawak juga bisa hidup di Sungai Nil, di Bengawan Solo, di Sungai Brantas, Sungai Mahakam, bisa, karena memang itu habitatnya. Itu dari segi tempat sudah berbeda, ya. Kemudian yang kedua, dari segi makanan. Dhab ini makanannya adalah bunga-bunga, makanannya adalah rerumputan, sayur-sayur atau buah-buah, sehingga ini tergolongkan herbivora. Dia tergolongkan hewan atau binatang herbivora, pemakan tetumbuhan. Tetapi dia juga bisa makan hewan-hewan kecil seperti belalang, dia bisa makan.
Tentunya ini berbeda dengan biawak atau alwarol, yang mana biawak itu memakan tikus, memakan bangkai, memakan katak, memakan burung, dan seterusnya. Nah, biawak ini tergolong binatang yang bertaring, karnivora, berkuku tajam atau bergigi tajam. Dia memangsa, predator, karnivora, sehingga dia tidak sama dengan dhab yang mana dia herbivora. Kemudian biasanya masuk lubang, sama-sama masuk lubang. Tetapi orang Arab meneliti bahwa biawak atau warol padang pasir itu jahat. Dia suka masuk ke lubang dhab dan mengambil alih rumahnya dhab, sarangnya dhab diambil alih dan dhabnya dimakan. Jadi justru alwarol atau biawak itu makan dhab, sesuatu yang sangat berbeda. Ya, dhab itu makan rumputan, justru kalau alwarol atau biawak yang dimakan adalah diantaranya dhab itu sendiri. Ya, ini beda. Dan dhab ini diburu oleh orang-orang Arab karena kehalalannya. Mereka memburunya, bahkan mereka membawa kendaraan ke padang pasir, membawa alat, dan dikasih air itu lubangnya dhab itu. Dan dhab nggak suka air, akhirnya dia keluar dan ditangkap. Setelah ditangkap, dikumpulkan oleh orang-orang Arab itu dan diolah dan dimasak, dijadikan makanan. Bahkan mereka bisa berburu dan dapat banyak ditaruh di mobil-mobil mereka. Itu tentang dhab ya. Bahkan juga dhab ini diternak oleh sebagian orang Arab. Diternak dan diberi makan rerumputan atau sayur-sayuran karena dia adalah herbivora. Jadi kesimpulannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dhab bukanlah biawak atau alwarol. Ya, dhab adalah dhab, sedangkan biawak dalam bahasa Arabnya adalah warol. Dua jenis hewan yang berbeda. Alwarol adalah karnivora, predator. Ya, adapun dhab dia herbivora, pemakan rerumputan, dia tidak predator. Ya, wallahu a'lam bissawab. Adapun biawak masuk kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin minas siba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan hewan yang bertaring dari binatang buas atau pemangsa, diharamkan. Dan itu termasuk diantaranya adalah biawak itu sendiri, sehingga biawak tidak boleh kita makan karena tergolong predator, memangsa, bergigi tajam, dan dia juga menjijikkan, pemakan bangkai, dan seterusnya. Kesimpulan akhir, dhab halal, sedangkan biawak wallahu a'lam dia tergolong yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.